Halo sahabat angler, jadi di video kali ini saya akan unboxing sekaligus saya akan review ini barang yang saya beli dari negara Cina. Ini sebuah lure WTD atau pensil fishing lure ya, dengan panjang 10 cm dan berat 16 gram. Ini floating tip ya, jadi dia mengambang di atas permukaan air. Jadi ini adalah lure yang kemarin saya pergunakan di video saya sebelumnya. Jadi ini adalah bentuk lure yang saya beli yang berada di dalam bungkus ini. Karena di kolom komentar ada yang bertanya beli di mana, minta linknya. Jadi sekalian saya akan review kelebihan dan kekurangannya di lure WTD ini. Jadi sekarang saya akan bongkar isinya. Jadi saya beli dari Cina ya, nih dari Shanghai Cina. Jadi saya beli dari sana. Jadi saya akan bongkar sekarang. Ini sahabat angler. Jadi warnanya sama ya. Jadi saya beli dengan warna yang sama. Jadi ini untuk lure WTD atau pensil bentuknya seperti ini. Ini bisa dibilang WTD Gecko. Untuk orisinilnya atau original, untuk ori dari lure Gecko ini ada harganya 120.000. Tapi ini lure ini saya beli dengan harga 15.000 di toko online. Dengan 15.000 kurang ya, 14.000. Gratis ongkir. Jadi saya beli ini cuma 15.000, jauh berbeda dengan harga yang orisinil. Cuman untuk lure WTD ini dia murah sekali, harga 15.000. Cuman ya mungkin dari bahannya juga bahan murah. Tapi di sini saya akan review. Ini untuk panjang 10 cm dan berat 16 gram. Jadi kemarin saya mempergunakan ini. Ini setelah saya pergunakan. Sekarang saya akan buka dulu, sahabat angler. Tanpa box ya, namanya juga lure murah. Jadi si lure ini di dalamnya itu ada bola besi atau peluru. Jadi berbunyi seperti ini. Jadi berbunyi dari di bawahnya berbunyi di dalamnya. Untuk hooknya jelas harus diganti karena ini untuk hook bawaannya tidak kuat sama sekali untuk ikan toman atau ikan gabus. Jadi hooknya itu sepertinya mudah ini ya, mudah bengkok seperti ini sahabat angler, mudah bengkok. Jadi untuk hook diwajibkan, bukan disarankan lagi, tapi diwajibkan untuk mengganti hook yang lebih bagus. Pergunakan treble hook nomor 1 atau nomor 2. Jadi saya pergunakan nomor 1, boleh nomor 2. Kalau untuk action kemarin sudah dicoba. Jadi walaupun ini berat, ini bawaannya ringan, tapi ini berat, tapi actionnya masih tetap stabil dan masih tetap bagus ya untuk WTD Gecko KW2 ini. Jadi ini untuk actionnya masih bagus walaupun ini hooknya berat. Jadi ini untuk hooknya berat. Nanti saya akan cek. Nanti dicek ya, setelah ini belum diganti dan ini diganti hooknya, jelas berbeda nanti untuk posisi nanti di atas airnya jelas berbeda karena ini lebih ringan, karena hooknya juga ringan. Tapi kalau menggunakan hook ini jelas tidak akan kuat kalau untuk gabus dan ikan toman. Tapi kalau untuk ikan hampala masih bisa kuat sahabat angler. Kalau untuk ikan hampala ya, tapi tidak diperuntukkan untuk ikan gabus atau untuk ikan toman. Cuman kalau untuk kita mancing kita nggak tahu apakah bisa dapat ikan gabus atau ikan toman atau ikan hampala, karena ini lure multifungsi, artinya bisa untuk semua jenis ikan predator, hampala, ikan toman, ikan gabus, atau mungkin di air payau mangrove cake bisa juga, atau baramundi. Ini setelah pemakaian
yang kemarin saya pakai. Untuk di mata dia kuat, jadi pengelemannya kuat. Kemarin udah dipakai seharian sampai cacat-cacat seperti ini. Nih cacat pertama mungkin karena kena kolam, kena kayu, atau juga kena gigitan dari ikan ya. Ini seperti ini. Untuk bentuknya dia dari plastik, tapi bahannya bahan plastik tebal, seperti mendekati ke fiber ya sahabat angler. Jadi bukan plastik biasa. Untuk ininya, untuk besi yang masuk split ring ini, kalau menurut saya ini tidak nyambung. Maksudnya tidak nyambung, jadi tidak nyambung dari depan ke belakang seperti bagaimana lure yang suka saya buat. Jadi ini untuk si besinya itu paling dia hanya sebagian sini saja, segini, lalu di belakangnya paling cuman sedikit segini, untuk bagian depan juga cuman sedikit segini. Ini terlihat ya, ini menonjol. Ini untuk si besi untuk pegangan hook ini enggak menyambung dari depan ke belakang, jadi hanya cuman sebagian saja. Kalau saya yakinnya seperti itu, karena kalau untuk buatan Cina rata-rata seperti itu sahabat angler, nggak ada yang nyambung dari depan ke belakang. Ini untuk hook diganti ya, ini hook bawaannya seperti ini kurang bagus, diganti sama yang lebih bagus, lebih kuat dan lebih tajam. Untuk matanya dia pakai 3D, bagus. Kenapa saya pilih warna putih? Karena untuk ikan hampala, ikan toman atau ikan gabus itu lebih menarik perhatian kalau menggunakan warna putih. Dia untuk terkena sinar mata, dia lebih memancarkan kilatan di atas permukaan air, jadi dia tuh lebih menarik perhatian ikan. Jadi belilah yang berwarna silver ini lebih bagus. Ini untuk bentuk kepalanya juga bagus, ini emang geiko ya, atau kadal atau toke. Ini untuk kepalanya, badannya seperti ini. Udah bunyi, ini menarik perhatian ya. Kalau udah bunyi ini dia menarik perhatian dari ikan hampala. Sekarang saya akan coba ini setelah diganti. Bila ada pertanyaan, ini kalau diganti masih bisa mengambang atau tenggelam. Jadi sekarang saya akan cek menggunakan air, apakah tenggelamnya benar-benar tenggelam atau tidak. Tapi kemarin setelah saya coba, kalau di retrieve dia masih bisa mengambang ya, jadi masih bisa mengambang, jadi masih aman-aman saja menggunakan hook nomor 1. Ini hook nomor 1 yang paling besar. Jadi sekarang saya akan coba menggunakan air. Jadi ini sudah saya persediakan, sudah saya siapkan air untuk mengecek. Ini yang diganti dengan yang lebih berat hooknya. Dia mengambang, jadi kepalanya keluar, jadi masih aman untuk dipergunakan. Kalau seperti ini jelas tidak aman. Ini yang belum diganti, dia mengambangnya 3/4. Dia mengambangnya 3/4 dari keseluruhan body. Kalau yang setelah diganti dia mengambangnya 1/4, jadi cuman sisa 1/4, cuman sisa di bagian kepala. Kalau yang belum diganti dia mengambang hampir satu body full ya, 3/4. Kalau ini yang mengambang cuman ke bagian kepala karena berat di bagian hook. Jadi alternatif nanti kalau untuk meretrieve, kita meretrieve-nya cepat ya. Kenapa cepat? Karena supaya ini yang belakang tuh keangkat. Jadi kalau kita retrieve-nya cepat, belakangnya nanti keangkat seperti ini. Kalau ini tidak diganti, kita retrieve pelan juga nggak jadi masalah, karena ini kan full bodinya dia mengambang floating. Jadi untuk pelan-pelan juga dia aman untuk retrieve-nya. Jadi untuk retrieve mungkin bisa dilihat ya di video saya break sebelumnya, bagaimana cara meretrieve WTD. Ini berat, jelas berat karena hooknya berat, tapi masih tetap aman dipergunakan.
seperti ini sahabat angler tuh. Jadi cuman sisa kepalanya saja yang mengambang. Ini bunyi untuk pewarnaan bagus, silver, kuat. Ini kelihatan pelurunya sahabat angler, dia menggunakan peluru 1. Nih, kelihatan jelas. Saya di ini kelihatan jelas, jadi ada peluru yang membuat dia bunyi. Di dalamnya kan tidak ada kawat, jadi kawatnya tidak tembus. Di dalamnya tidak ada kawatnya tidak tembus, jadi cuma di depan, di belakang, di tengah, di depan aja. Di depan harus dikasih split ring. Karena apa? Karena WTD itu gerak kanan kiri, jadi harus kalau dikasih split ring biar dia geraknya bebas. Kalau tidak dikasih split ring, nanti takutnya actionnya kurang bagus atau kurang maksimal. Mungkin seperti itu ya sahabat angler, semoga bermanfaat buat sahabat angler. Nanti saya akan coba lagi di trip berikutnya menggunakan WTD ini, karena kemarin saya tes tomannya mocel. Jadi saya akan penasaran, saya akan coba lagi. Untuk ikan hampala dapat 5 ekor, ikan gabus babonnya 1 ekor. Ini akan coba lagi, ini benar-benar recommended, murah meriah tapi berkualitas. Semoga terhibur dan bermanfaat. Seperti biasa jangan lupa untuk like and subscribe di One Angler Channel untuk mendapatkan video-video saya baru yang gokil dan juga makin seru. One Angler mancing terus.